tangan Tuhan, tapi juga disiplin dari setiap kita. Belajar keras pada diri sendiri untuk Anda mengikuti kehendak Tuhan. Roh penurut, daging lemah. Tapi kalau kita mau disiplin, kuasai diri untuk terus hidup kudus, hidup berkenan, hidup setia sama Tuhan, hidup jujur, maka peninggian yang dari Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita bisa berubah? Perubahan harus dilakukan secara konsisten. So sekalian, perubahan harus dilakukan secara konsisten. Dan ketika kita konsisten untuk mau berubah, bukan hanya sekedar semangat di awal, tetapi mau terus mau mengadakan perubahan, maka akan terjadi kebangkitan dan pemulihan yang besar. Konsisten membutuhkan semangat, tetapi tidak hanya semangat, tapi konsisten juga membutuhkan komitmen. Kenapa? Karena semangat dan perasaan bisa berubah-ubah. Namun komitmen adalah nilai atau value yang kita terus pegang teguh sampai kapanpun juga. Ketika mungkin kau melewati masa-masa ingin pernikahanmu bahagia, namun keadaan belum berubah. Mungkin perasaanmu sudah mulai hilang dan tawar. Tapi kalau engkau tetap pegang nilai, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Aku percaya Tuhan Yesus sanggup pulihkan. Aku percaya Tuhan bisa ubah air yang tawar jadi anggur yang manis. Akan tiba waktunya Tuhan pulihkan keluarga, saudara, dan saya. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Palu akan menghancurkan cermin. Tetapi palu yang sama justru membentuk besi baja menjadi sesuatu yang berguna. Izinkan Tuhan membentuk kita. Makin jadi hari semakin baik. Bukan menghancurkan hidup saudara. Dan hari ini saya percaya Tuhan ada di tengah kita. Dia siap melawan kita. Melawat kita. Siapa mau diubah? Tuhan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, ingat bahwa ada kuasa di balik perubahan. Renungkan perubahan-perubahan apa yang harus segera dilakukan bagi kebangkitan dan kemajuan saudara. 4 rahasia kita bisa berubah. Yang pertama, perubahan harus terjadi dari dalam keluar. Dimulai dari kesadaran kita sendiri. Yang kedua, perubahan besar harus dimulai dari perubahan-perubahan kecil. Tetapi saudaraku, Anda benar-benar melakukan dengan setia. Yang ketiga, perubahan membutuhkan campur tangan Tuhan dan kedisiplinan. Dan yang keempat, perubahan harus dilakukan secara konsisten. Saya mau berkata, selamat berubah dan perubahan hidupmu akan alami kemajuan dan kemenangan yang dahsyat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Aku masih punya